Ibaratnya ini kayak jalur dalam tapi halal gitu. Itu belajar yang aku bikin sendiri di G-Sheets. Teman-teman yang lain baru mau coba SNMPTN, kalian udah anak UI guys. Hai teman-teman, welcome back to my channel. It's me Alisa. Kembali lagi di video aku seputar PTN. Udah lama banget aku nggak bikin video seperti ini, but it's February until nanti Julai kalian bakal menghadapi serangkaian tes dan perjalanan perjuangan masuk PTN. So here it is, aku akan kembali dengan video PTN yang mungkin belum aku buat di tahun sebelumnya. So hopefully bisa ngebantu teman-teman juga yang 2022 mau masuk PTN, khususnya kalau teman-teman mau masuk ke UI juga. Oke, sesuai pernyataan yang ada di thumbnail, mungkin teman-teman bertanya-tanya di sini sebenarnya ada nggak sih jalur selain SNM, Talent Scouting, dan juga PPKB yang termasuk jalur undangan? Jawabannya ada, yaitu jalur Olimpiade. Mungkin jalur ini belum terlalu banyak didengar sama orang-orang di luar sana. Aku juga baru tahu ini banget pas aku masuk UI-nya justru. Jadi buat teman-teman di sini yang masih kelas 10 sama 11, ini informasi yang penting banget dan kalian harus coba saat kalian SMA untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional, yang dimana di situ kalau untuk di Sosum sendiri dan berlaku di Saintek sih sebenarnya, yaitu kalau Saintek ada di ilmu komputer dan kalau di Sosum itu di cabang ekonomi. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu, itu dapat undangan langsung dari UI-nya untuk bisa masuk tanpa tes, tanpa SNMPTN dan lain-lain. Bener-bener teman-teman yang lain baru mau coba SNMPTN, kalian udah bisa pasang di bio. Anak UI guys, penerimanya lumayan banyak, yaitu 30 orang yang terdiri dari peraih medali emas, perak, dan perunggu. Kalian bisa baca di sini, aku nanti taruh linknya di description box. Itu ada kakak kelas aku yang di ilmu komputer, dan juga yang 2020 ada, 2019 juga ada. Jadi nyatanya program ini masih ada dan dijalankan sampai sekarang. Terus kalau kalian bertanya-tanya, Kak, terus gimana dengan cabang lomba yang lain seperti kimia, fisika, biologi, astronomi, geografi, itu nggak dapat? Tenang aja teman-teman, kalian tetap bisa coba untuk mengaplikasikan sertifikatnya nanti di SNMPTN, karena itu terbukti lumayan berpengaruh untuk meloloskan kalian di jalur tersebut. Jadi menurut aku coba aja, dan yang mau aku tekanin di video ini bener-bener kalau teman-teman masih kelas 11 dan kelas 10, best banget buat cari-cari info tentang lomba-lomba ini. Kalau tadi kita udah ngomongin jalur Olimpiade, sekarang kita bakal masuk ke SNMPTN. Faktor apa aja sih yang bisa bikin kalian lolos gitu? Aku membaginya menjadi 3 faktor besar. Yang pertama adalah dari keseluruhan nilai raport yang naik dari kelas 10, 11, 12. Jadi nilai raport kalian usahakan tidak turun secara rata-rata. Maka dari itu beberapa teman aku lumayan effortless saat kelas 10 dan mulai ambis di kelas 11 dan 12 karena ingin menaikkan nilai raportnya. Tapi tetap aja aku saranin kalau bisa stabil dari kelas 10, 11, 12 itu akan lebih baik ya. Kedua adalah dari segi alumni. Nah ini cukup unik dan aku juga tadinya mikir gak relevan gitu. Memang track record alumni dari sekolah kalian itu berpengaruh sekali. Misalkan kakak kelas kalian nih ada yang masuk ITB, ada yang masuk UI. Yang masuk ITB itu dia pinter banget, dia cum laude, terus habis itu misalkan lulus 3,5 tahun, sedangkan yang masuk di UI dia drop out di tengah jalan gitu, yang padahal kan sebenarnya nggak ada relevansinya untuk adik kelasnya, tapi itu sangat berpengaruh. Bisa aja di tahun kalian itu yang ke UI bakal jauh lebih susah SNMPTN-nya dibandingkan yang ke ITB. Jadi kalian di sini yang alumni atau sekarang nih misalkan nanti kalian keterima SNMPTN, please banget kalian pikirin mateng-mateng, jangan sampai kalian kayak egois dan mengorbankan adik kelas kalian gitu. Faktor ketiga adalah sertifikat apa sih yang sebenarnya benar-benar bisa membantu, karena kan cuma pilih 3 yang terbaik gitu ya. Yang pertama itu yang paling ngaruh Olimpiade Science, bahkan mereka sampai ada jalurnya ya. Of course ini sangat berpengaruh sekali. Minimal aja kabupaten, kota, atau provinsi itu udah sangat bisa membantu banget. Lalu yang kedua itu sertifikat O2SN, ini untuk yang olahraga. Itu juga balik lagi ya, tingkatannya itu memang dilihat sekali. Terus untuk teman-teman yang lebih mastering atau lebih nyaman di bidang seni, itu ada sertifikat FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ini ada lomba kayak paduan suara, lomba menyanyi menari. Yang keempat adalah lomba karya tulis ilmiah. Lalu yang kelima adalah kompetisi selain Olimpiade yang di atas tadi, debat, cerdas cermat, MUN mungkin, dan juga
pramuka dan camping-camping kepemimpinan, mungkin itu bisa juga. Aku sih waktu tahun lalu masukin, pada saat itu aku masukin leadership campnya karena itu internasional dan itu juga diseleksi. Jadi menurut aku itu adalah sesuatu yang worth it untuk dimasukin. Lalu yang keenam itu sertifikat kepengurusan organisasi, bisa dari OSIS atau misalkan waktu di sekolahku dulu ada marching brass, terus ada juga radio sekolah. Sekarang apa sih sertifikat yang nggak bisa? Yang pertama adalah tes ujian bahasa asing seperti bahasa Inggris yang paling banyak, yang mungkin TOEFL, IELTS, Duolingo, itu nggak bisa masuk karena itu merupakan tes keahlian bahasa gitu ya, bukan sebuah prestasi yang bisa dihitung di SNMPTN. Lalu yang kedua adalah sertifikat juara kelas atau juara umum satu angkatan, hanya sebagai peserta baik itu lomba, seminar maupun webinar. Itu sayang sekali sebenarnya, itu kurang sekali ya untuk poinnya, karena kan SNMPTN tuh melihat sertifikat yang gak bisa dilakuin sama orang lain secara gampang gitu. Lalu juga sertifikat juara tryout UTBK, misalkan kalau misalkan di platform-platform kan banyak yang ngadain, itu juga sayangnya gak bisa ya guys. Sekali lagi kalau misalkan ini berbau-bau ujian yang menguji diri, itu sertifikatnya bukan buat dimasukkan ke SNMPTN. Yang terakhir adalah sertifikat kalau kalian capai di masa SMP. SNMPTN memang hanya terbatas dari sertifikat kelas 10 sampai 12. Setelah bahas tentang jalur SNMPTN, mungkin kita akan masuk ke jalur UTBK nih. Nah, aku udah siapin buat teman-teman khususnya soshum. Ini ada jadwal belajar yang aku bikin sendiri di G-Sheets, yang aku gunakan juga dulu seperti ini gitu. Dan kenapa aku bikin tabelnya cuma sampai 10 gitu ya, karena itu yang aku hitung efektif per hari. Tapi kalau teman-teman mau nambah, feel free banget. Ini kalian bisa akses di link yang ada di bawah. Aku juga udah taruh beberapa materi yang memang keluar atau menjadi kisi-kisi pada UTBK gitu. Jadi kalian bisa belajar, mengalokasikan, dan juga bisa checkbox kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan si beberapa materi atau mereview materi tersebut. Untuk strategi belajarnya, aku saranin teman-teman buat matengin materinya dulu. Even though ini udah jangka waktu 3 bulan, tapi jangan pernah langsung jump out ke latihan soal tanpa kalian ngerti dasar-dasarnya dulu. Terutama buat teman-teman yang lintas jurusan nih, penting banget, karena menurut aku sendiri cara belajar yang efektif tuh ketika kalian mengerti dasarnya terlebih dahulu, baru kalian lompat ke latihan soalnya tuh. Jadi jangan sampai kalian manfaatin waktu ini langsung ke latihan soal, apalagi pas ngecek ya udah cuma dicek aja, nggak dibedah perpilihan, review yang mana yang salah dan perpilihan kenapa seperti itu. Itu cara belajar yang aku lakukan yang sangat efektif, apalagi tahun ini yang ada TPA, tes potensi akademik. Jadi pastikan persiapkan diri jauh lebih rumit bahasanya dan tidak to the point daripada nanti SIMAK UI gitu. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, Terus yang TPS gimana cara belajarnya? kalau yang TPS aku memang menyarankan kalian banyak-banyak latihan soal, karena di situ melatih cara berpikir, pola berpikir kalian untuk lebih cepat tanggap dan juga kreatif, karena soalnya tuh nggak pernah sama gitu loh, bukan ajak yang hafalan seperti materi di TPA. Dan banyak banget sebenarnya materi-materi baru TPS yang terjadi setiap tahunnya. Kayak di tahun aku tiba-tiba ada keluar bahasa Panda dengan soal-soal yang seperti ini. Aku di hari pertama pagi pula, sesi 1 pula gitu, aku gak tahu apa-apa. Kalau misalkan kalian nanya saran buku, aku sih tetap masih saranin si buku-buku kecil ini. Dia cabai rawit ya, jadi kalau misalkan kalian mau tidur, ini kan kecil, enak ya, kayak baca buku cerita aja gitu. Even kalian cuma baca-baca kata baku, sinonim gitu, itu bisa sangat ngebantu cara berpikir kalian gitu untuk di penalaran. Last but not least, kalau kalian belum berhasil di jalur SNMPTN maupun UTBK, jangan sedih karena masih ada jalur SIMAK UI. Sebenarnya persiapan buat SIMAK UI ini jauh bisa lebih dipersiapin dari jauh-jauh hari sih. Dan sebenarnya materinya kurang lebih mirip, tapi ada beberapa soal yang berbeda dari cara penyampaiannya, karena menurut aku di SIMAK UI ini sebenarnya lebih to the point gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang Tapi aku takut banget nggak on track, aku takut banget nggak bisa fokus belajar untuk si SIMAK apalagi setelah UTBK gitu ya. tenang aja teman-teman, karena aku di sini mau rekomendasiin ke kalian, diajarin sama anak UI langsung, emang punya anak UI langsung, dan diajarinnya tuh sama batch yang baru-baru. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang ngalamin SIMAK UI tahun 2020-2021 yang soalnya masih baru-baru dan diformulasikan khusus untuk teman-teman yang mau mengikuti SIMAK UI di 2022 ini. Namanya adalah SIMAKara. Baratnya ini kayak jalur dalam tapi halal gitu. Aduh, di mentorin aku pasti mahal banget. Tenang aja, karena di SIMAKara ini kalian bisa belajar dari mulai 20.000 aja.
tergantung pakai belajar kalian. Dan ini dia rincian jadwal pembelajarannya per pertemuan yang terdiri dari 2 sesi. Dan kalian bisa langsung konsultasi sama mentor kalian di WhatsApp juga tanpa terbatas waktunya. Bisa belajar dan bisa ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Jadi nggak hanya kalian konsultasi tentang materi, tapi juga tentang environmentnya di UI. Kalian bisa tahu dari Simakara ini. Ya berapa? Harganya kalau teman-teman ambil yang paket garansi itu 2,299 dan juga yang non garansi 1,399. Tapi khusus kalian yang nonton video ini aku bagiin kode referral pastinya. Di kode diskon khusus itu Alisa Natali, pakai aja nama aku, nanti harganya bakal berubah jadi segini aja. Jadi hitungannya Paket garansi yaitu 20 ribuan per jam dan juga kalau non garansi 12.000 per jam. untuk harga yang garansi ini kalian bisa dapat refund up to 100% dengan beberapa persyaratan yang harus kalian ikutin. Aku sih saranin banget kalian untuk coba si paket garansi ini. Kenapa? Itu super worth it sih menurut aku. Yang dulu lesnya nggak segitu, jauh lebih mahal dari atas itu dan bukan sama anak UI langsung gitu ya. Tapi kenapa garansi ini penting? Karena dituntut untuk bisa hadir 95%, juga menjadi rata-rata kelas terbaik, karena semakin tinggi peringkat kalian semakin besar juga nilai nominal yang bakal di refund sama Simakara. Kalian bisa dapetin uang kalian balik yang ibaratnya bisa menjadi sedikit subsidi untuk kuliah kalian di tempat lain selain di UI gitu. Fasilitas yang ditawarkan dari Simakara sendiri ada di sini. Banyak sekali ya, luar biasa. Jadi di sini tuh ada grup belajar intensif. Jadi kalian bakal belajar bersama teman-teman seperjuangan. Jadi peer group itu penting banget. Kalian mungkin bisa lihat di video aku yang ini, aku termotivasi masuk UI dan belajar lebih giat karena teman-teman ambis gitu ya. Dan juga ini bisa konsultasi dengan peer counselor dan juga rumah harmonis di sini. Jadi nggak hanya mementingkan tentang kalian punya pelajaran penalaran, tapi juga tentang kesehatan mental kalian. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa baca di bookletnya di link di bawah ini, atau kalian klik aja di description box atau nanti di sini. Oke, dan itu dia tadi video aku mengenai serba-serbi jalur masuk PTN khususnya UI beserta dengan jadwal belajar, soal latihan, buku-buku sampai bimbel lengkap banget di video ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman semua yang mau masuk PTN. Terapkan tips-tips yang aku tujukan, dan kalau misalkan kalian memang butuh mentor, bisa masuk banget di Simakara. Thank you so much for watching. I wish you the best of luck. Semangat terus belajarnya, and see you guys on my next video. Bye bye.